Pria ini adalah seorang gangster, dan ia diusik oleh segerombolan orang saat ia sedang makan. Tanpa basa-basi semuanya dihajarnya. Akibatnya beberapa meninggal di tempat. Di saat itu si pria sadar akan berhadapan dengan hukum. Akhirnya si pria ini dipenjara dan seorang wanita menjenguknya. Dan ternyata si wanita adalah ibu dari anak yang dihabisi olehnya. Si wanita pernah berucap, "Aku bisa memaafkan bila si pria muda itu akan berubah lebih baik." Sejak saat itu si pria itu mencoba berubah. Dan 10 tahun kemudian, si pria bebas dari penjara. Lalu si pria mencoba mencari alamat si ibu itu karena ingin menebus kesalahannya waktu lalu. Dan tak lama si pria menemukan alamat si ibu itu, tetapi hanya bertemu anak perempuannya. Ia pun merasa malu dengan si adik dari orang yang ia bunuh dulu. Dan adik ini meminta untuk datang kembali. Dan saat malamnya si pria datang kembali ke rumah itu. Dan si ibu terkejut dengan kedatangan si pria itu. Dengan rasa canggung dan malu si pria dengan ibu itu. Lalu si pria diajak makan bersama. Tapi si ibu menyuapi seperti anaknya sendiri. Tapi anak si ibu merasa kesal dengan pria itu. Dan memperingatkan, "Jangan terlalu dekat dengan keluargaku," ucapnya. Saat si pria bersama si adik wanita, ada teman sekolahnya mendadak menendang si pria. Sampai ia jatuh tersungkur yang buat adik ini marah kepada temannya. Dan saat malam, mereka kembali memukuli si pria bersama temannya. Tapi si pria tidak melawan, karena sudah berjanji dengan si ibu wanita ini. Tapi saat merobek baju si pria memiliki tato anggota gangster, mereka langsung kabur. Si pria sudah bekerja, dan saat di loker, nampak kebingungan untuk membuka loker itu. Dan pria di sebelah menegurnya agar tak berisik. Tapi pria mencoba lagi, dan orang di sebelah ingin menegur lagi. Tapi saat lihat tubuh pria penuh tato mendadak, ia terdiam. Saat bekerja si pria menjadi karyawan yang rajin, dan ia selalu menurut dari perintah atasannya. Saat si pria mendapatkan gaji tempat ia bekerja, lalu ia pulang ke rumah ibu dan memberi hadiah ke adik itu. Dan ibu dan anaknya merasa bahagia. Si pria pun merasa bahagia, ia diterima sebagai keluarga, dan diangkat menjadi anak si ibu dan jadi kakak bagi adik itu. Ada momen saat si pria ini diminta berfoto bersama, yang buat si pria merasa bahagia. Tapi foto itu jadi momen bahagia. Terakhirnya bersama keluarga barunya itu, kebahagiaan si pria mulai direnggut, dan keluarganya mulai diusik oleh para gangster yang balas dendam. Adiknya dihabisi saat sepulang sekolah, dan ibunya dibunuh oleh sekelompok gangster di rumahnya. Saat si pria pulang mengetahui ibunya sudah dibunuh, dan hati si pria ini sangat hancur. Semua keluarganya dihabisi para gangster. Si pria ini merasa tak tahan, merasakan sakit hatinya ketika melihat foto ia bersama keluarganya, dan momen kebahagiaan itu telah hilang.